Hai, selamat tahun baru, Happy New Year 2021 buat teman-teman yang hebat. Salam karakter hebat. Jumpa lagi dengan saya, Andreas Kennedy, founders dan guru karakter hebat Indonesia di tahun 2021. Yes, pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana kita bisa memberikan makna atau arti dari tahun 2020 yang tentu saja banyak memberikan pelajaran tentang kehidupan dan kebijaksanaan. Jangan sampai kita seperti pepatah dalam bahasa Inggris mengatakan, we may lose the game but don't miss the lessons. Kita boleh kalah dalam satu pertandingan, tapi kita jangan sampai kehilangan pelajarannya. Nanti sebentar lagi kita akan bahas seperti apa kita harus bisa memberikan makna tahun 2021. Kemudian setelah itu baru kita masuk ke tahun maksudnya memberi makna ke tahun 2020 untuk kita bisa masuk ke tahun 2021 seperti apa. Oke, baik. Ya, kembali saya ingin mengajak teman-teman yang hebat untuk masuk sedikit ke dalam buku saya, The Diamond Within You. Mungkin teman-teman yang hebat sudah ada yang memiliki bukunya dan bahkan sudah ada yang membaca sampai tuntas, dan mungkin juga ada beberapa teman-teman yang hebat masih belum mendapatkannya. Ya, buku ini bisa didapatkan di toko-toko buku Gramedia di Jabodetabek dan di Lampung. Dan juga kalau teman-teman yang hebat ingin mendapatkannya langsung via dari saya dan tim saya, nanti bisa menghubungi di telepon 0811 980 468. Jadi 0811 980 468 itu bisa direct WA ke saya. Nah, jadi begini teman-teman yang hebat, ya, baru saja kita melewati tahun 2020, betul ya? Baru saja kita lewati, dan saat ini kita sudah masuk ke dalam tahun 2021. Jadi yang sesi pertama saya akan mengajak teman-teman yang hebat untuk mari sama-sama kita bisa memberikan makna atau arti yang baik bagi pengalaman hidup kita yang telah terjadi di sepanjang tahun 2020. Ya, ingat di dalam buku saya ini ada di bab pertama tentang karakter hebat, hukum pertama yang menjelaskan tentang bagaimana kita bisa memberikan respon yang benar terhadap setiap peristiwa atau kejadian yang kita alami, baik itu memilukan, baik itu menyenangkan, tapi kita harus bisa memberikan respon yang benar. Dalam rumusannya ada E plus R sama dengan O dalam bahasa Inggris ya. Event plus respon sama dengan outcome, atau dalam bahasa Indonesianya saya sering menyebut P plus R sama dengan H. Peristiwa plus respon sama dengan hasil. Jadi hasilnya apa yang ingin kita capai, tentunya pasti hasil yang baik. Itu sangat tergantung dari bagaimana kita bisa memberikan respon terhadap setiap peristiwa yang kita alami. Ya, itu tentang bagaimana esensi dari Diamonds karakter hebat yang pertama ya. Nah, kemudian bagi saya itu minimal ada 3 wisdom yang saya dapatkan di tahun 2020 ya. Pengalaman yang begitu luar biasa yang mungkin dalam kehidupan kita, sepanjang hidup kita hanya bisa menikmati atau merasakan pengalaman kita di tahun 2020 itu ya cukup satu kali mungkin. Belum tentu kita bisa menikmati atau mengalami pengalaman yang sama di tahun-tahun yang setelah itu ya. Mungkin di 2021 nanti akan lain lagi, 2022 dan seterusnya tentunya tidak akan pernah sama. It will never be the same again. Ya, saya ulangin kembali, it will never be the same again. Ya, jadi ada 3 wisdom yang saya peroleh minimal banyak sekali wisdom yang saya peroleh di tahun 2020 ya. Yang pertama, wisdom tentang bagaimana konsep atau spirit berbagi. Kemudian yang kedua, saya juga mendapatkan wisdom bagaimana tentang menghargai suatu karunia Tuhan yang namanya kesehatan gitu. Yang ketiga yaitu wisdom tentang bagaimana kita bisa merasakan keintiman dan keutuhan di dalam kita berkeluarga. Jadi ada 3 wisdomnya. Berbagi.
Nah, tentang berbagi saya akan sharing tentang, coba teman-teman yang hebat refleksikan ke dalam diri, bagaimana kita bisa belajar banyak untuk menyukupi kebutuhan dasar hidup kita, baik secara individu maupun secara keluarga. Sudah lebih dari cukup bukan yang kita bisa habiskan untuk mencukupi kebutuhan hidup kita, kebutuhan dasar hidup kita. Apa aja itu? Seperti makan, kemudian minum, kemudian ya tempat tinggal kita. Itu semuanya sangat cukup untuk kita penuhi. Betul ya? Dan setelah itu kita pada saat yang sama diberikan juga kesempatan untuk bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Tentunya mereka yang sangat membutuhkan makan seperti beras, kemudian ya sembako lah ya, 9 bahan pokok, beras, kemudian telur, minyak goreng, kemudian ya dan yang lain-lain yang mereka sangat butuhkan, dan kita bisa berbagi kepada mereka semua. Guys, itu adalah wisdom pertama. Wisdom kedua, bagaimana kita bisa memberi arti tentang kesehatan. Ternyata dalam hidup itu yang paling mahal itu nomor satu adalah kesehatan. Betul, kesehatan itu sungguh luar biasa. Kita punya banyak materi yang berkecukupan, punya investasi di mana-mana, punya perusahaan banyak, tapi kalau kita nggak sehat, hidup kita tidak bisa berarti apa-apa. Betul ya? Tapi begitu kita sehat, kita mau ngapa-ngapain aja, semuanya bisa kita lakukan. Ya. Kemudian wisdom yang ketiga tentang bagaimana kita bisa merasakan kehidupan yang sesungguhnya di dalam membangun suatu keluarga. Yang selama ini kalau nggak ada pandemi, nggak ada COVID-19 crisis, mungkin banyak orang yang tidak bisa mendapatkan pengalaman itu ya. Semua orang bisa learning from home, working from home, kemudian semua aktivitas dilakukan di rumah yang selama ini nggak pernah kita dapat di waktu-waktu yang lalu sebelum pandemi. Nah, itu adalah 3 esensi atau wisdom yang saya dapatkan di tahun 2020. Mungkin teman-teman yang hebat punya banyak wisdom, punya banyak pengalaman hidup yang dirasakan, tapi tolong bisa kita berikan arti, berikan makna. Karena yang membedakan orang yang sukses dan orang yang gagal, atau orang yang hebat atau orang yang pecundang, itu adalah perbedaannya ada pada saat mereka bisa memberikan arti, memberikan makna dan wisdom ya kepada setiap kejadian. Nah, oke, sekarang kenapa itu penting sekali? Karena begitu kita salah memberikan arti dan makna bagi setiap peristiwa yang kita alami, maka tahun 2021 yang saat ini kita sudah masuk ke hari yang baru, maka pijakan kita salah. Kalau pijakan kita salah, maka kita akan melakukan lompatan atau breakthrough di tahun 2021 ini, kemungkinannya juga akan gagal. Ya, jadi itu harus betul dulu. Baru kita bisa meletakkan stepping stone yang berikutnya di tahun 2021 ini menjadi lebih kukuh atau lebih kuat untuk kita pijak, ya. Nah, oke. Dalam kesempatan ini saya akan sharing tentang, di dalam buku ini itu tentang passion. Itu ada di bab 3. Nah, kenapa tentang passion? Karena di dalam buku ini saya menjelaskan begitu detail, begitu rinci bagaimana kita bisa menemukan calling atau panggilan jiwa kita untuk bisa menemukan tujuan hidup kita yang telah direncanakan oleh beliau, oleh Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang untuk sisa waktu hidup kita. Ya. Jadi ingat, step pertama kita menemukan calling kita, panggilan jiwa kita. Setelah ketemu itu, dan setiap orang pasti lain-lain nanti callingnya, baru kita bisa mendapatkan kejernihan untuk menemukan apa sih sebetulnya tujuan hidup kita. Ya. Karena pada akhirnya setiap orang setelah kita dilahirkan, momentum kedua adalah kita menemukan tujuan hidup. Dan dari tujuan hidup kita itulah baru kita bisa menemukan visi, menemukan misi, dan menemukan dreams kita untuk kita bangun dan kita ciptakan agar kita bisa memberikan manfaat dan dampak yang sangat positif bagi orang lain dan bagi lingkungan kita. Ya. Nah, di dalam buku ini saya akan bacakan
kita lihat di bab 3 ini ada subbab, ada 4 subbab ya. Yang pertama, bagaimana kita bisa peka terhadap suara hati yang bersumber dari Sang Pencipta. Kemudian subbab kedua, passion itu merupakan satu pintu menuju tujuan hidup yang mulia. Dan yang ketiga, passion merupakan sumber energi yang mengarahkan talenta kita untuk mencapai potensi diri yang powerful. Dan yang keempat, bagaimana passion itu bisa mengarahkan kita, saya dan Anda tentunya, untuk bisa meraih suatu visi atau dream yang tentunya sesuai dengan calling dan tujuan hidup kita masing-masing. Ya, oke. Sekarang saya akan masuk ke yang intisari yang pertama di sub bagian tentang passion. Karena di sini sejatinya setiap kita bisa menemukan calling kita atau panggilan jiwa dalam hidup kita. Setelah itu baru kita bisa jernih untuk mendapatkan apa tujuan hidup kita. Ya. Nah, dalam bab 3 ini nanti tentunya pada akhirnya ya teman-teman yang hebat bisa setelah menemukan callingnya, kemudian mendapatkan tujuan hidupnya. Setelah itu baru nanti membuat satu dreams atau impian atau visi yang ingin dicapai di tahun 2021 ini. Ya. Ini yang pertama. Yang pertama saya akan sharing tentang bagaimana kita bisa peka terhadap suara hati yang bersumber dari Sang Pencipta. Ada satu quote yang bagus sekali dari Nelson Mandela, saya akan bacakan quote-nya ya. Kematian adalah sesuatu yang tak terelakkan. Ketika seseorang telah melakukan apa yang ia anggap sebagai kewajiban kepada rakyatnya atau negerinya, maka ia dapat beristirahat dalam damai. Saya percaya saya telah membuat usaha itu, maka saya akan tidur dalam keabadian. Ini quotes dari Nelson Mandela yang sangat menguatkan saya dan mungkin juga teman-teman yang hebat semua. Artinya apa? Beliau sangat pasrah dalam hidupnya dan sangat yakin bahwa dia akan tinggal dalam keabadian setelah meninggal. Tentunya kenapa? Karena beliau telah melakukan satu visi atau tujuan hidupnya untuk membela atau mendukung setiap kegiatan yang dilakukan oleh rakyatnya pada waktu itu. Ya. Tapi bagi kita simple saja, ada step-stepnya ya, bagaimana kita bisa peka terhadap suara hati yang bersumber dari Sang Pencipta itu. Yang pertama, kita harus menemukan kedamaian jiwa, ya, the inner, saya sebut the inner peace atau kedamaian jiwa yang kita bisa temukan, ya. Ini ada satu quotes dari Bunda Teresa yang bilang begini, jika kita tidak memiliki kedamaian, itu karena kita lupa untuk saling mengasihi. Ya, saya ulangi, Bunda Teresa itu peraih Nobel perdamaian tahun 79 mengatakan jika kita tidak memiliki kedamaian jiwa, maka itu karena kita lupa untuk saling mengasihi. Ya, jadi teman-teman yang hebat, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk masuk ke dalam diri, untuk menemukan kedamaian jiwa kita masing-masing. Ya, tentunya konsep pertama adalah kita harus lembut hati, rendah hati, dan berpasrah untuk bisa menerima atau melakukan cinta kasih itu sendiri. Ya, kadang-kadang kita tidak bisa menemukan kedamaian jiwa karena kita mungkin tertutup oleh rasa ego. Kita tidak bisa mengampuni atau memberi maaf kepada orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita, baik di dalam keluarga, itu suami, istri, anak-anak, kemudian kakak adik, atau bahkan orang tua atau sahabat kita. Ya, saat ini coba kita masuk ke dalam diri untuk bisa menemukan kedamaian jiwa itu. Yang pertama, kita meminta maaf secara tulus kepada orang-orang tertentu. Ya, mungkin kita pernah menyakiti hati mereka baik sengaja maupun tidak sengaja, kepada anak-anak kita, kepada suami atau istri kita,
kepada orang tua, kepada guru, kepada sahabat, kepada mungkin atasan atau tim kerja di kantor dan lain-lain ya. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita bisa memberikan maaf yang tulus, kita juga memberikan pengampunan kepada mereka yang kita anggap mungkin sampai hari ini kita masih menyimpan dendam, menyimpan amarah, menyimpan rasa ingin membalas kepada mereka. Tapi itu semua kita harus hilangkan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapat kejernihan. Ingat, tujuan akhir kita mendapatkan suatu dream atau visi yang begitu mulia. Tapi sebelum dapat itu, kita tentunya harus mendapatkan tujuan hidup, kemudian mendapatkan panggilan jiwa. Ya, tapi sebelum menemukan panggilan jiwa, kita harus bersihkan dulu, ya, jernihkan. Dan yang ketiga, bagaimana kita harus membuat komitmen untuk membangun kembali relasi yang sampai hari ini mungkin masih belum baik, itu rusak relasinya. Terutama kita harus introspeksi ke dalam diri, ya. Ini masih hari pertama memasuki tahun 2021 ya. Kita perbaiki, turunkan ego kita serendah mungkin, jadilah kita sebagai pribadi yang lembut hati, yang rendah hati, supaya mudah untuk dibentuk dan dipakai oleh Tuhan ya. Kemudian kita harus bangun kembali karakter kita yang rusak, yang retak, hubungan kita dengan anak, dengan istri, dengan suami, dengan orang tua, dengan para guru misalnya di sekolah, kemudian dengan tim kerja di kantor, dengan atasan atau tim kerja, dan customer kita mungkin, dengan semua orang yang selalu mengelilingi kita, sahabat ya. Itu kita perbaiki kembali relasinya. Nah, tadi ada tiga contoh ya yang sangat praktis yang bisa kita lakukan. Kemudian nah, yang langkah kedua, tadi langkah pertama kita memberi maaf, memberi pengampunan, kemudian membangun kembali hal-hal yang rusak yang selama ini belum pernah kita perbaiki ya. Kemudian langkah keduanya adalah bagaimana kita bisa membawa diri kita untuk melakukan hening sejenak ya. Mumpung ini masih hari pertama memasuki tahun 2021, jadi masih ada waktu. Karena mungkin teman-teman sudah ada yang bikin dream board atau dream book atau vision board ya, tapi ada mungkin yang masih belum karena masih belum sempat ya. Ini masih ada waktu untuk melakukan itu. Nah, kita masuk ke dalam keheningan, kita bawa diri kita masuk ke dalam keheningan kurang lebih 30 menit ya. Tentukan waktu yang paling baik, karena setiap orang waktu yang paling baiknya lain-lain. Ada yang mungkin subuh, setelah sholat subuh mungkin, kemudian ada yang siang hari atau malam hari ya. Itu semua orang punya waktu yang berbeda-beda masuk ke dalam keheningan. Kalau saya suka lebih senang menyebutkan suasana hening, bawa 30 menit, kemudian masuk ke ruang doa atau ruang kamar atau ruang kerja kita yang tidak diganggu oleh anak atau alat-alat perangkat elektronik lainnya ya. Setelah itu kita menyendiri ya, dimulai dengan situasi yang rileks pada awalnya. Bagilah 5 menit pertama, 5 menit kedua, 5 menit ketiga, 5 menit keempat, 5 menit kelima, dan 5 menit keenam. Isilah 5 menit pertama dengan mengungkapkan rasa syukur atas segala berkat yang kita terima ya, yang berkelimpahan atas diri kita dan keluarga kita. Mulai dari hal-hal yang sederhana ya, baik itu kesehatan yang baik, kemudian rezeki yang layak, kemudian pekerjaan yang baik, keluarga yang harmonis, dan kedamaian hati kita yang bisa kita rasakan, dan seterusnya. Cari terus hal-hal kecil yang itu merupakan rahmat, karunia, dan berkah yang berlimpah. Kemudian isilah waktu 5 menit kedua dengan kita merenung Tuhan itu sebetulnya mengutus kita di hidup ini buat apa gitu. Untuk apa sih sebenarnya? Gak mungkin kita diciptakan tiba-tiba dimatiin begitu aja, gak mungkin. Pasti ada sesuatu misi beliau yang mulia atau apa ya. Coba masuk ke dalam diri, itu 5 menit yang kedua. 5 menit yang ketiga kita coba isi dengan bagaimana kita merenung. Baru kita masuk nih, sebetulnya kita nih dipanggil di dunia ini untuk apa gitu ya. Panggilan jiwa kita tuh lebih kemana.
Kemudian 5 menit keempat, coba kita masuk dengan renungan. Setelah menemukan calling kita, mungkin seperti saya menemukan calling saya itu sebagai seorang guru atau pengajar, itu bisa saya dapatkan juga pada saat saya melakukan hening begitu. Ya. Setelah itu baru muncullah tujuan-tujuan, oh ya, tujuan hidup saya untuk bisa memberikan inspirasi dan motivasi dan memberdayakan banyak orang melalui sharing-sharing tentang buku saya, tentang kebijaksanaan dan banyak hal yang berhubungan dengan pelajaran hidup yang saya bisa bagikan kepada banyak komunitas, banyak sekolah, kampus, kantor dan lain-lain. Ya, teman-teman hebat juga bisa melakukan hal itu. Dan 5 menit yang keempat, ya baru kita bisa nanti mulai menemukan lah. Paling karena nggak mungkin bisa satu kali. Mungkin kita harus lakukan beberapa waktu ya, sampai kita bisa menemukan, oh ini nih tujuan hidup saya. Ya, kemudian 5 menit yang kelima, baru kita bisa melakukan dengan jiwa kita, melakukan perdamaian, damai dengan jiwa kita. Ya, melalui apa? Melalui upaya meningkatkan kesadaran kita akan segala karunia, talenta atau bakat, kemudian passion yang kita miliki, dan juga banyak hal yang sangat indah yang pernah kita alami dalam kehidupan. Ya. Dan 5 menit yang terakhir, setelah kita menemukan kedamaian, maka kita akan menjadikan jiwa kita semakin jernih. Ya, nah setelah kita mendapatkan kejernihan itu di dalam jiwa kita, maka kita baru bisa membuat satu esensi atau intisari apa yang akan kita lakukan dalam sisa waktu hidup kita, terutama di tahun 2021 yang begitu menantang, begitu luar biasa untuk kita sikapi dengan benar tentunya. Karena apa? Karena kita sudah banyak belajar dari tahun 2020, ya kan? Tahun 2020 itu betul-betul luar biasa, membuat kita bagaimana kita bisa survive sampai hari ini saja udah sungguh luar biasa. Ya, oke. Mungkin itu yang saya sharing pada kesempatan kali ini. Teman-teman hebat, setelah melakukan inner peace ya, kedamaian, menciptakan kedamaian jiwa. Tadi ada 5 masuk ya, terutama berikan waktu 30 menit ya, masuk ke dalam ruangan doa atau ruangan khusus buat kita bekerja, yang penting tidak terganggu seperti yang tadi saya sudah uraikan. 5 menit pertama, 5 menit kedua, 5 menit ketiga, keempat, kelima sampai keenam, sampai benar-benar kita bisa menemukan kejernihan dalam jiwa kita, sehingga kita bisa tahu persis apa yang menjadi tujuan hidup kita, terutama di tahun 2021 ini ya. Bisa mungkin teman-teman yang hebat punya mimpi untuk bisa sekolah lagi untuk melanjutkan studi di S2 atau di S3, atau teman-teman yang hebat mulai ingin membangun satu usaha sebagai entrepreneur, membangun startup ya. Kemudian ada yang ingin bisa lebih memberikan arti, menolong atau berkontribusi kepada lingkungannya, membantu banyak orang dalam hal yang punya pengalaman tentang mengajar, kemudian yang punya banyak kelebihan tentang materi, mungkin bisa berbagi banyak hal kepada lingkungan sekitar, atau mungkin ada yang ingin menikah ya, atau mungkin ada yang ingin membahagiakan orang tuanya atau membahagiakan istri atau suaminya dengan mengirim mereka pergi beribadah ke umroh, untuk umroh atau ibadah haji, atau ingin bagian Nasrani ingin mengirimkan orang tua mereka untuk pergi ke tanah suci dan lain-lain ya. I don't know ya, semua itu tergantung dari nanti teman-teman yang hebat menemukan apa itu yang menjadi panggilan jiwanya kan, kemudian itu meningkat menjadi tujuan hidup. Dari tujuan hidup nanti teman-teman yang hebat baru bisa membuat satu visi atau misi atau dreams-nya yang ingin dicapai di tahun 2021 ini. Oke teman-teman yang hebat, selamat membuat visi atau dreams teman-teman yang hebat di tahun 2021 ini, tentunya dengan menemukan panggilan jiwa, menemukan tujuan hidup, dan menemukan apa sejatinya yang menjadi
visi atau dreams teman-teman yang hebat di tahun 2021 ini. Setelah itu, buatlah itu sedemikian rupa sebaik mungkin. Setelah jadi ya minimal kalau saya sarankan ada 10 lah ya, ada 10 apa sih yang menjadi yang paling betul-betul yang ingin dicapai di tahun ini. Kalau nggak bisa 10 mungkin 5. Kalau tidak bisa 5, 3. Tidak bisa 3 gimana? 1. One things, apa yang betul-betul ingin menjadi tujuan hidup yang ingin dicapai di tahun ini. 1 nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting bisa memberikan dampak, memberikan manfaat, memberikan pengaruh yang positif bagi lingkungan kita, bagi keluarga kita, dan bagi orang-orang di sekitar. Oke, teman-teman hebat, mungkin itu yang saya bisa sharing di pembukaan tahun ini. Senang sekali saya bisa berbagi terus dengan teman-teman yang hebat, dan saya juga berharap tahun ini kita semua bisa menjadi orang-orang yang memiliki karakter hebat dan memberi manfaat, juga bisa menjadi berkelimpahan berkah. Oke, senang sekali bisa berbagi dengan teman-teman yang hebat. Selamat siang dan salam karakter hebat.